Anthony Taylor, wasit Premier League kualitas Liga Indonesia. Sebagai fans Chelsea, tentu akan geram dengan hasil kepemimpinan Anthony Taylor pada laga Liga Inggris melawan Tottenham. Bagaimana tidak, dengan statistik ciamik Chelsea sepanjang pertandingan malah berakhir dengan imbang. Para fans Spurs bisa bilang, begitulah drama sepak bola. Chelsea menguasai pertandingan dengan presentase possession setinggi 65%, dibuktikan pula dengan total operasi sebanyak 574. Dibandingkan jumlah possession Tottenham, Chelsea jelas-jelas memiliki arah jalannya pertandingan. Apalagi gol pertama dan kedua Chelsea yang lahir berkat kecemerlangan taktikal dipadu dengan kualitas taktik para rekrutan baru Chelsea, cukup jelas menunjukkan bahwa Spurs pantas kalah. Lewat sepak pojok, Cucurella melepaskan asis untuk tendangan voli gol di Bali. Sementara umpan Raheem Sterling memanjakan Shams dalam mengalahkan kiper Tottenham. Saat berjalannya pertandingan, wasit pemimpin yakni Anthony Taylor. Ada beberapa kontroversial yang terjadi saat jalannya pertandingan. Yang pertama, soal sliding pemain Tottenham kepada Kai Havertz yang diputuskan sebagai bukan pelanggaran oleh Anthony Taylor yang berujung pada build up serangan pada gol pertama Hazard. Gol penyeimbang dari Spurs juga punya sisi kontroversial di mana Richarlison jelas-jelas berdiri dalam posisi offside, tetapi dianggap pasif oleh wasit. Kedua, tentu saja soal Romero, bek Tottenham yang main tangan dan jelas-jelas tertangkap kamera. Selain itu, dia dengan sengaja menjambak rambut gondrong Rival Cucurella di depan mata Anthony Taylor. Kejadian ini tak dianggap pelanggaran dan dilanjutkan dengan play on, lalu berlanjut dengan tendangan pojok kedua yang berujung pada gol Harry Kane pada detik-detik akhir pertandingan. Padahal, menaik rambut pemain lawan hingga terjatuh jelas-jelas sebuah pelanggaran keras yang harus dijatuhi hukuman kartu merah. Selain Anthony Taylor, wasit Mike Dean yang berada di ruang VAR juga jelas-jelas melakukan keputusan yang fatal dan sangat merugikan Chelsea. Bahkan Bastian yang tak pernah menjadi pemain Chelsea atau Spurs ikut komentar di Twitter soal kejadian ini. Untungnya dua wasit ini tak sedang menjadi pengadil lapangan Liga Indonesia, maka terjaminlah keselamatan fisik mereka. Akan tetapi, dengan kualitas keputusan semacam ini, Anthony Taylor dan Mike Dean memang lebih cocok menjadi wasit Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Paling tidak, di sini mereka berdua bakal punya reputasi yang lebih baik. Ada beberapa kejadian yang juga pernah terjadi ketika Anthony Taylor menjadi wasit. Misalnya Marcos Alonso yang pernah kena tabrak setengah salto dari Gazzaniga saat masih menjadi kiper Tottenham, malah dianggap melanggar kiper. Lalu Kovacic yang pernah dihadiahi kartu merah di final FA Cup, dan Sanchez yang juga pernah melakukan handsball di final kejuaraan yang sama. Jangan lupa pula soal Maguire yang dengan sengaja menendang selangkangan Batshuayi, setelah Shams yang dianggap melakukan handsball saat Chelsea melawan Liverpool. Terlalu banyak keputusan kontroversial yang dilakukan oleh Anthony Taylor yang sangat merugikan Chelsea. De Jong atau Aubameyang, Xavi pilih siapa dilepas ke Chelsea. Frenkie De Jong dan Aubameyang dikabarkan menjadi bidikan Chelsea. Pelatih Barca Xavi telah memilih siapa yang akan dilepas. Chelsea dikabarkan mengejar Aubameyang musim ini. The Blues memang butuh striker baru dan Aubameyang menjadi incarannya.
Di saat bersamaan, Chelsea juga dirumorkan berusaha mengejar De Jong. Gelandang Belanda itu dikabarkan dipost sebagai suksesor N'Golo Kante. Menurut Sport, Xavi dikabarkan punya preferensi soal siapa yang lebih ingin ia lepas di antara mereka. Sang pelatih memilih nama kedua yang lebih baik dijual, yakni Frenkie De Jong. Xavi lebih memilih mempertahankan Aubameyang, mengingat warga kemungkinan akan melepaskan Depay. Pemain asal Belanda itu dikabarkan juga menjadi incaran Juve. Jika Depay pergi, maka Aubameyang ingin dimainkan agak melebar oleh Xavi. Strategi itu tetap untuk menyokong Robert Lewandowski yang baru direkrut musim panas ini. Sementara De Jong memang masuk daftar jual Barca. Ia dikabarkan bisa berniat dilepas agar Barca bisa mendapatkan pundi-pundi uang di tengah krisis finansial. Selain mendapatkan penjualan, Barca bisa terhindar dari membayar gaji besar sang pemain. Meski demikian, Frenkie De Jong dikabarkan menolak dilepas Barca. Beberapa kali agennya memberi isyarat kliennya tak mau pergi dari Camp Nou.